Tapi hari ini kita fokus di satu ayat saja dulu, di ayat yang ke-21. Saya ulang sebentar yang tadi malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemudian diikuti oleh anak-anak keturunannya dengan beriman dan beramal soleh, maka akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saling bertautan masuk ke dalam surga, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala kebaikan masing-masing di antara anggota keluarga itu. Dan setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan amal soleh oleh anak-anak keturunannya, dan Allah menggunakan kata dzurriyah bukan kata auladun, menggunakan kata dzurriyyatuhum bukan menggunakan kata auladuhum. Yang dimaksud adalah anak-anak keturunan, tidak saja anak tapi anak-anak keturunan, yang dalam silsilah Jawa itu sampai 10 keturunan, nanti berulang kembali sampai menjelang hari kiamat, yaitu orang tua menikah punya anak namanya anak, anak menikah, anak dari anak yang menikah ini namanya cucu dalam bahasa Indonesia, putu dalam bahasa Jawa. Putu menikah punya anak namanya cicit dalam bahasa Indonesia, buyut dalam bahasa Jawa. Buyut ini menikah punya anak namanya canggah, dalam bahasa Indonesia tidak dikenal. Canggah menikah punya anak namanya wareng. Wareng menikah punya anak namanya udek-udek. Udek-udek menikah punya anak namanya gantung siwur. Gantung siwur menikah punya anak namanya kerupak sende. Kerupak sende menikah punya anak namanya tebak bosok. Tebak bosok menikah punya anak namanya gali asem. Itulah 10 silsilah kalau dalam ilmu Jawa. Nah, itu terulang kembali sampai menjelang hari kiamat. Kok semuanya beriman dan beramal soleh, maka akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga itu. Bagaimana usaha untuk mencapai surga bersama-sama tadi? Ada di ayat berikutnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala masing-masing anggota keluarga tadi itu. Maka di Jakarta ada sebuah keluarga kecil yang bisa kita jadikan contoh bagaimana usaha mereka untuk bisa masuk ke surga itu bersama-sama. Seorang ayah bekerja di sebuah perusahaan, seorang istri semula juga bekerja di sebuah perusahaan, anaknya disekolahkan di sekolah internasional. Karena di sekolah internasional, maka di dalamnya tidak ada pelajaran agama. Pengantar bahasanya Inggris dan bahasa Indonesia. Istri kemudian memutuskan keluar dari bekerja dan fokus untuk mengurusi putranya ini. Suatu saat sekolah mengadakan pertemuan-pertemuan wali murid, dan yang diundang sebenarnya ayah dan ibu. Tapi seperti biasa ketika ada pertemuan wali murid yang diundang ayah dan ibu, ya datang siapa? Ya datang selalu ibunya, karena ayahnya sibuk. Sering begitu, maka kemudian sekolah ini mengadakan hari bapak, disebutnya Father Day,
Yang diundang khusus bapak. Kalau ibu yang datang ditolak. Maka seorang istri ini kemudian berkomunikasi kepada suaminya. Ayah, wahai suamiku, ada undangan dari sekolah kegiatan Father Day dan ini ayah harus datang. Kalau ayah tidak sampai datang pada acara ini, bisa jadi rumah tangga kita akan ada masalah. Maka seorang suami diancam istri begitu, khawatir juga. Kemudian berangkatlah dia ke sekolah dengan agak malas-malesan. Karena agak enggan, malas dia ke sekolah, maka ayah ini duduknya sudah di belakang dan mojok. Nah, satu persatu anak ini tampil. Ada yang tampil menyanyi, ada yang tampil menari, ada yang deklamasi, ada yang baca puisi. Sampai gilirannya Umar, putra dari keluarga ini. Umar maju, dan setelah maju kemudian ditanya, kamu mau tampilkan apa? Umar menjawab, tolong panggilkan dulu seorang laki-laki dewasa yang ada di ruang ini. Dikiranya orang tuanya tadi dipanggil untuk maju ke depan, maka seorang ayah ini siap-siap berdiri. Kemudian ditanya lagi oleh MC, hai Umar, siapa yang kamu maksud? Panggilkan guru mengaji saya yang sudah mengajari saya beberapa bulan yang lalu, karena dipanggil oleh ibu saya untuk mengajari saya privat belajar agama dan belajar Quran di rumah. Maka ayahnya duduk lagi. Yang maju adalah guru laki-laki, guru mengajinya itu. Umar, surah apa saya maju? Pak Guru, saya mau mengaji Quran surat An-Naba. Tolong Bapak Guru koreksi bacaan saya, kalau salah tolong dibenarkan. Kemudian anak ini mengaji Quran surat An-Naba yang diawali dengan amma yatasaalun anin naba'il adzim dan seterusnya. Ternyata anak ini hafal. Setelah selesai, Pak gurunya bertanya, kenapa Umar? Yang lainnya pada menari, yang lainnya pada berdeklamasi, baca puisi. Tapi kenapa kamu malah baca Quran yang di sekolah ini tidak diajarkan? Maka Umar pun menjawab, Pak Guru mungkin sudah lupa. Pak Guru di awal-awal mengajari saya pernah berkata bahwa siapa yang menghafalkan Quran nanti akan diberi mahkota untuk dirinya dan 2 mahkota lagi untuk dikenakan pada ayah dan ibunya. Pak Guru, ketahuilah, saya ini memang satu rumah dengan ayah saya, tapi saya jarang melihat wajah ayah saya, karena ketika ayah saya pulang, saya sudah tidur, dan ketika ayah saya pergi, saya belum bangun Pak Guru, sehingga walaupun satu rumah, saya jarang melihat wajah ayah saya. Saya di dunia dipisahkan oleh Allah dengan ayah saya, tapi saya enggak mau kelak di akhirat dipisahkan lagi dengan ayah saya. Maka saya menghafalkan Quran supaya saya bisa mengenakan mahkota itu pada ayah saya dan pada ibu saya. Nah, ayahnya mendengar dari belakang, tidak kuat menahan emosinya. Dia tersentuh hatinya dan menangis. Dan Umar tahu bahwa ternyata ayahnya datang, tidak mengira kalau anak ini ayahnya datang. Maka kemudian dijemputnya, maju ke depan dan diumumkan, hadirin sekalian, inilah ayah saya yang saya jarang melihatnya walaupun kami satu rumah. Maka bahagia sekali saya hari ini. Singkat cerita kemudian pulang, dan di rumah seorang ayah ini mengambil sebuah keputusan. Apa keputusannya? Istriku, anakku, mulai hari ini saya berhenti bekerja dan mari kita bertiga menjadi keluarga penghafal Quran. Cerita ini saya ambil dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Nah, Bapak sekalian, inilah usaha sebuah keluarga untuk bisa masuk ke surga bersama-sama. Ada yang bisa kita contoh, ada yang tidak. Mana yang tidak bisa kita contoh? Keputusan bahwa sejak hari ini berhenti bekerja. Seorang ayah ini berhenti bekerja, kenapa? Karena dia memiliki perusahaan sendiri dan kemudian perusahaan itu serahkan pada orang lain untuk memimpinnya, dan mereka fokus untuk belajar Quran sehingga masih ada pemasukan untuk hidupnya. Nah, kemudian kalau kita di sini memutuskan berhenti bekerja, nah, keluarga kita mau makan apa? Itu yang pertama. Ada yang bisa kita contoh, yang mana? Semangat untuk mempelajari Quran dan menjadi keluarga penghafal Quran.
Itu yang bisa kita contoh. Contoh dua, Imam At-Tirmidzi, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Syarah bin Musa As-Salami At-Tirmidzi, karena berasal dari negeri atau daerah Tirmidz sehingga disebut At-Tirmidzi. Saya ini berasal dari Jogja, maka disebutnya Sukamto Al-Jogjawi gitu ya. Orang Arab sering memanggil dari daerah asalnya. Imam At-Tirmidzi ini seorang imam hafiz Quran, hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, sholat tahajud tidak pernah lepas, amal solehnya banyak. Tapi di akhir-akhir masa hidupnya beliau ini buta. Kenapa? Karena sering menangis, masih khawatir kelak di akhirat masih merasakan siksanya neraka. Itu sampai menangis di akhir-akhir masa tuanya sehingga kemudian menjadi buta. Nah, kadangkala kita ini Quran sudah tidak hafal, hadis apalagi, tahajud kadangkala, amal soleh juga biasa saja, tapi enggak pernah menangis khawatir kalau kelak akan merasakan azabnya neraka. Itu kan artinya super pemberani. Inilah dua contoh bagaimana dia punya usaha untuk membawa keluarganya masuk ke surga bersama-sama. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagaimana kita punya amal soleh di dalam bulan Ramadan untuk bisa mengajak keluarga masuk ke surga bersama-sama. Quran surat Al-Baqarah 183 yang sering dibaca oleh para penceramah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata ya terulang 361 kali dalam Quran. Kata ayyuha terulang 150 kali dalam Quran. Kata alladzina terulang 1080 kali dalam Quran. Kata amanu terulang 258 kali dalam Quran. Seolah-olah Allah ingin berkata, wahai orang-orang yang beriman, seberapapun tingkatan imanmu, baik yang masih rendah maupun yang sudah tinggi, baik yang masih tipis maupun yang sudah tebal, laki-laki maupun perempuan, muda maupun yang sudah agak tua, dipanggil dengan panggilan yang sama. Untuk apa perintahnya? Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya meningkat tingkatan ketakwaannya. Maka yang tadi masih rendah nanti akan meningkat menjadi lebih tinggi. Yang tadi sudah tinggi akan meningkat menjadi lebih tinggi lagi. Maka dengan puasa akan ada perubahan kualitas dan tingkatan takwa. Siapa dan diberi apa orang-orang yang bertakwa? Di Quran dijelaskan di banyak tempat, antara lain di Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan bersegeralah kepada surga jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah surga tingkatan ketiga dalam Quran. Di dalam Al-Quran ada 4 level surga. Surga yang pertama adalah surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahabba sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, kata Nabi, maka dia telah mencintai diriku, dan barang siapa mencintai diriku maka mereka akan bersamaku di surga. Apa amalannya? Dijelaskan di Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Itulah level surga pertama. Surga level 2 disebutnya taman surga.
Amalannya ada di Quran, surat Ar-Rum ayat 15. Surga level 3 antara lain di Ali Imran ayat 133 ini. Surga level 4 itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Kalau diibaratkan level 1 adalah VVIP, level 2-nya adalah VIP, level 3-nya adalah bisnis, dan level 4-nya adalah kelas ekonomi yang namanya tidak pernah disebut. Quran surat Al-Baqarah 25 berbunyi wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Cukup disebut dengan nama jannah. Padahal nama-nama jannah itu ada 7 atau 8 di dalam Quran itu. Mulai dari Jannatul Naim sampai Jannatul Firdaus. Masing-masing level akan ada 7 sampai 8 nama dalam Quran, dan levelnya ada 4. Nah, kita mau masuk yang mana? Nah, maka usahanya antara lain ada di Ali Imran ayat yang 134 itu kalau mau masuk yang level 3. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha. Ada 3 aktivitas disebutkan di sini, dan ini bisa dilakukan pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, membelanjakan sebagian rezeki yang telah diberikan kepadanya baik di waktu senggang maupun di waktu sempit. Apa yang kedua? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesamanya. Dan 3 kegiatan ini dilatihnya selama bulan Ramadan. Karena puasa itu pada hakikatnya menjalankan 2 rukun. Yang pertama adalah niat. Puasa Ramadan hukumnya wajib, dan wajib niat sebelum melaksanakan puasanya. Yang kedua adalah al-imsak an-nisyai wa tarkulahu, menahan dari segala sesuatu dan menghindarinya. Maka dengan berpuasa ini dia berlatih untuk menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari marah, menahan diri dari berkumpul dengan keluarga, maksudnya suami istri, dan dia berlatih untuk berinfak, bersedekah, kalau perlu berzakat, dan berlatih untuk mengubah raut muka yang cemberut, tidak enak dilihat, menjadi raut muka yang penuh dengan senyum. Itulah perubahan al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau seseorang bisa menahan marah itu susah. Maka raut mukanya kadang-kadang enggak enak dilihat. Ada yang mencucah-mencucu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa itu. Kalau dia bisa mengubah raut muka yang tidak enak, menahan marah itu menjadi raut muka yang penuh dengan senyuman pada sesamanya, itu yang disebut dengan wal 'afina 'anil nas. Dia bisa melepaskan kemarahan itu, dia bisa menahan amarah itu, tidak dia luapkan, tapi dia ubah menjadi maaf, dia ubah menjadi senyuman. Nah, kok sudah 20 menit ini? Kelihatannya saya harus tepat waktu nih ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada panduannya, ceramahnya maksimum 20 sampai 25 menit. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, penting bagi kita untuk membangun sebuah kebersamaan di dalam keluarga supaya tercipta situasi kondisi yang kondusif dalam keluarga kita. Semua anggota bisa beriman dan beramal soleh, sehingga berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan saling mengingatkan di antara anggota keluarga, sehingga kelak itu bisa masuk ke surga bersama-sama dengan anggota keluarganya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.